Ini ada kamera Bibro 5. Jatuh. Jadi jatuh. Ada kamera. Please baca mantra jadi aneh. Jinnya udah pernah datang. Yalah sobat Nubar, seperti biasa kembali bersama saya Aninha dan Kang DJ tentunya dalam acara Menulis Bareng DJ, menulis semudah update status. Ya, baik, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang materi sastra Kang ya, yaitu tentang puisi lama, mantra. Kalau sebelumnya pernah kita bahas yang pertama apa ya? Pantun. Seloka, Bidal, Gurindam. Ini yang terakhir ya, benar ya? Enggak, masih ada lagi Kang. Sair kita belum. Enggak, sebelumnya. Benar ya kan? Sudah, Pantun, iya. Pantun, Seloka, Bidal, Gurindam. Sekarang mantra. Nah, mengenai puisi lama, sebelum lanjut ya Kang ya. Ini ada beberapa hal yang saya tanyakan. Kalau ada puisi lama tentu ada puisi baru. Benar. Ini kenapa mesti dibedain ada puisi lama sama puisi baru? Nah, ketika ada puisi baru itu sebenarnya sejak kapan begitu, Kang? Baik Sobat Nubar, ini pertanyaan sangat bagus sekali dari host kita, bahwa puisi lama itu beradanya, dipopulerkannya itu biasanya sebelum kemerdekaan Indonesia. Itu biasanya seperti itu. Jadi zaman yang penjajahan kerajaan dan sebagainya itu sudah ada itu ya. Kalau seandainya puisi baru atau puisi baru itu puisi angkatan nanti Kang. Itu ada angkatan. Angkatannya itu sejak dimulainya itu kurang lebih sekitar tahun 55 ya, itu ada angkatan. Itu yang dirilis oleh kalau nggak salah itu Pustaka Obor, kalau nggak salah saya kalau ini maaf untuk diralat kembali. Itu kalau nggak salah Pustaka Obor itu yang pertama kali merilis tentang masalah angkatan pertama itu di 55. Nanti ada di angkatan 60 itu udah pujangga Kang nanti masuknya. Nah, pujangga juga dibagi-bagi lagi Kang. Karena ada pujangga itu ada angkatannya W.S. Rendra itu dengan siapa, nanti ada lagi angkatan siapa dengan siapa, itu beda-beda. Nah, nanti ada lagi setelah dari angkatan 55, angkatan di 66, angkatan di 70-an itu sudah mulai ada lagi puisi-puisi itu kurang lebih sekitar 16 jenis puisi baru modern. Di antaranya nanti ada soneta ya, ada semile, ada macam-macam, ada pameo dan sebagainya. Di sana ada kurang lebih sekitar 16 jenis puisi baru yang modern itu nanti ada di sana. Itu penggabungan dari beberapa puisi-puisi angkatan baru itu, angkatan baru. Nah, nanti ada lagi puisi-puisi diangkat lagi tahun 2000-an Kang. Itu namanya ada Lipatus, Patidusa. Nah, ini banyak lagi. Lipatus itu 5, 4, 3, 2, 1 singkatan. Iya, ada lagi Patidusa. Patidusa itu 4, 3, 2, 1 atau 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau Lipatus itu sampai 5 itu lari. 5 baris atau 5 gimana? Apanya? Gini Kang. Satu puisi, baris keduanya 2 baris, baris ketiganya 3 baris, baris keempatnya 4 baris. Nah, itu namanya Patidusa gitu ya. Nanti ada lagi Lipatus itu 1, baris keduanya 2 baris, ketiganya 3 baris, seperti sampai ke 5 baris yang kelimanya. Itu seperti itu Kang. Jadi nanti di sana lebih banyak penggunaan pada majas-majas itu ya. Nanti majasnya pun mereka banyak yang beragam itu ya. Ada biasa personifikasi ya yang paling banyak pakai perbandingan seperti itu. Kalau majas semile, majas dan lain sebagainya itu atau majas alegori, mungkin orang masih pada asing ya dengan majasnya seperti itu. Padahal majasnya kan banyak sekali. Nah, tapi di sini yang paling unik adalah perkembangan puisi itu. Saya baru beberapa sekitar 1 tahun ini saya mengikuti Pak Sugiono. Pak Sugiono ini menciptakan tentang puisi, namanya itu puisi, aduh saya lupa lagi nih. Di kepala saya ada. Jadi nanti di googling aja. Bukan googling, kata saya berteman ya. Oh, berteman. Saya tuh berteman dengan Pak Sugiono di sini. Nanti ya sebentar sahabat Nubar, jadi supaya lebih enak.
karena Kang An nanya Pak Sugiono MPP, namanya dia menciptakan sebuah puisi yaitu tentang pusai. Nah, Pusai. apa itu pusai ya? Ini tentang pusai. Jadi pusai itu umumnya puisi berdasarkan apa yang telah dan sedang kita rasakan, tetapi pusai apa yang akan kita rasakan. Jadi ini pusai ini seperti puisi haiku yang dari Jepang. Kayak gimana tuh? Nah, nanti haiku itu biasanya itu dengan berpola, Kang. Karena dia ada kigo sama kireji. Kigo itu adalah puisi tentang alam, kalau kireji itu puisi tentang memotong. Misalkan gini. Pola kigo itu karena saya lagi mengajar puisi sekarang, mengajar puisi tentang haiku. Itu pola kigo itu adalah pola 5-7-5. Itu tiga larik, 3 baris. Nah, ada juga pola kigo yang 5-7-5-7-7, itu 5 baris. Jadi polanya itu, suku katanya itu 5-7-5-7-7. Insya Allah nanti kita ke depannya akan membahas setelah puisi-puisi Indonesia udah selesai, kita masuk ke puisi-puisi mancanegara. Atau ada juga puisi Maning Queen. Nah, Maning Queen ini adalah puisi Perancis, itu dari Perancis. Dia menggunakan 5 baris. Itu juga termasuk kategori puisi lama juga. Enggak, itu puisi puisi lama tadi dari luar ya. Dari luar Melayu. Kita kan masuknya ke Melayu ya kalau di kita. Jadi dia dari luar Melayu. Kayak haiku itu kan puisi lama tuh. Itu juga. Puisi haiku itu kalau nggak salah tahun sekitar 40-an lah, 40 atau 30 itu udah ada itu. Haiku tersebut, dan di Indonesia itu belum terlalu populer dengan haiku. Nah, saya sekarang lagi ngajar di haiku, mencoba membagi ilmu yang saya punya di haiku, baik dan itu secara kigo, iya, baik itu kigo ataupun kireji. Nah, yang biasanya itu yang paling mudah itu kigo, beda dengan kireji itu kan. Nah, kalau di puisi Indonesia itu luar biasa banyak puisi modern itu. Kalau yang saya tahu itu yang barunya saja ya, pecahan dari puisi barunya itu ada sekitar 16 jenis. Nanti kita insya Allah akan bahas satu-satu lah itu tentang. Tadi kalau puisi lama kan sebelum hari kemerdekaan ya. Itu puisi lama itu. Puisi baru itu dari mulai angkatannya itu angkatan 45 itu ada yang masuk pada baru atau ada yang tidak. Tapi kalau yang sudah yang dibakukan itu sekitar tahun 50 sampai 55 Kang. Itu puisi barunya baru masuk di sana. Iya, yang dipelopori oleh koran ya, media massa dari obor tersebut. Itu yang barunya kalau nggak salah seperti itu. Baik, ya kembali ke materi kita sebenarnya. Ini cuma gambaran aja tentang puisi lama dan puisi baru. Nah, pada pembahasan kita kali ini adalah mantra, Kang ya. Nah, di sini kita akan jelaskan apa itu mantra, kemudian ciri-cirinya dan contohnya seperti apa dan bagaimana. Oke, bisa dijelaskan, Kang? Silakan. Iya. Baik, Sobat Nubar, kali ini kita akan membahas tentang masalah sastra puisi lama, yaitu mantra. Nah, mantra di Indonesia itu hal-hal yang negatif, gitu ya. Negatif ininya, hal-hal yang hal-hal yang mengandung mistis. Iya, gitu mistis ya. Itu ya. Jadi kalau kita mengendarkan kata mantra, pelet nih. Nah, itu kan biasanya seperti itu. Mungkin pengalaman zaman dulu. Kalau angkatan 80-an itu, kelahiran tahun 80 itu masih menggunakan mantra-mantra, Kang. Tapi sebenarnya emang pengertiannya seperti itu nggak sih, Kang? Coba ya. Coba ya. Kalau saya dulu guru ngaji saya itu sudah mengajarkan mantra-mantra gitu kan, dengan menggabungkan bahasa Arab Quran dengan bahasa daerah. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ya tergantung dari daerah itu dari mana, dan itu digabungkan. Kalau dalam Jawa Barat namanya Jangjawokan. Gak tahu kalau di daerah Jawanya, Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin berbeda. Tapi kalau Jawa Barat, yang saya lahir di Jawa Barat namanya Jangjawokan. Jompa Jampi biasanya. Nah, iya Jompa Jampi seperti itu ya, Jampi ya. Nah, gitu. Baik. Nah, kalau di mantra itu sendiri, Kang, ini adalah sudah lahir puluhan tahun yang lalu, karena kita aja Indonesia, mereka udah sekian puluh berapa, kita udah apanya merdekanya? Iya, merdeka kita itu sudah di 70-an atau? Nah, saya juga udah lupa dengan negara sih rakyat Indonesia, masa kemudian bahasanya nggak tahu. Nah, jadi mantra ini itu sudah kuno, Kang, sudah luar biasa, umur sudah sekian tahun yang lalu, tapi masih dipakai terutama oleh kalangan orang-orang zaman dahulu ya. Kalau di kampusnya masih ada mantra memetik padi, itu akan ada namanya mipit, itu ya, mipit. Mantra muhajatan itu ada namanya itu apalah, mantra datang hujan namanya itu raksa bumi ya, itu. Terus banyak ya? Iya. Mantra untuk anak agar sehat namanya ruwatan. Nah, banyak sekali, Kang. Biar nggak nakal. Iya, katanya anaknya supaya setannya pada kabur gitu ya. Jadi menggunakan mantra-mantra. Nah,
kalau di kita itu mantra identiknya itu dengan hal-hal negatif. Memang seperti itu karena mantra ini dipengaruhi oleh hal-hal dunia mistis, yaitu jin ya yang akan berkolaborasi antara manusia dengan si pencipta mantra tersebut. Nah, identiknya mantra itu diciptakan oleh dukun, itu oleh canang, oleh orang-orang yang dianggap dia sebagai mempunyai kekuatan ruh untuk bisa berhubungan dengan dunia gaib. Nah, seperti itu karena nanti di dalam ciri-ciri mantra itu dia juga akan ini Kang akan bersekongkol ya. Cara mendapatnya dengan cara puasa, ngasrep, mutih dan sebagainya itu akan terjadi. Nah, baik. Ciri yang pertama mantra sahabat Nubar adalah terdiri atas beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Ingat, irama bukan rima ya, tapi irama. Irama itu kayak lagu atau? Iya, itu Kang. Nanti berbagai macam daerah masing-masing itu berbeda cara pengucapannya. Ada yang mantra itu gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada mantra ketika itu dinaikkan intonasinya, dijatuhkan, dibentak dan sebagainya, itu ada yang seperti itu sehingga dia seolah-olah pembaca mantra itu dengan irama itu seolah dia sedang kemasukan kesurupan roh-roh itu ada seperti itu. Ada juga yang mantra dia dan gerakan tangan, misalkan kalau dulu ya saya itu tentang mantra Semar Mesem dulu itu pernah saya belajar. Semar Mesem jalan goyang. Saya Semar Mesemnya pernah belajar zaman SMP dulu itu diajarkan oleh guru ngaji tapi yang ngajaran ya wallahu alam. Kayak bulu perindu gitu. Iya, kita dengan disilang tangannya melihat nanti diucapkan nama si A si B dan sebagainya apa yang biar senang gitu ya. Iya, itu seperti itu. Tapi ternyata enggak ampuh juga. Itu ya. Jadi ciri yang pertama adalah terdiri atas beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Jadi irama itu biasanya pengucap mantra itu komat kamit mulutnya nanti ada suara nanti hilang melenyap nanti meninggi gitu. Nah, ini ada sesuatu irama yang memang sudah turun-temurun seperti itu. Nah, ciri yang kedua adalah isinya berhubungan dengan kekuatan gaib. Ini jelas karena dia mendapatkan mantra ini juga Kang. Itu dengan sesuatu hal yang gaib. Dia banyak tirakat, ritual tertentu ya. Dengan mandi kembang misalkan, dengan kembang setaman, dengan dia masuk ke dalam gua, ke dalam tepian laut dan sebagainya, itu untuk mendapatkan mantra atau jambi-jambi tersebut. Ini jadi itu ciri-cirinya. Nah, selanjutnya yang ketiga ini adalah tentang berbentuk puisi yang isi dan konsepnya itu menggambarkan kepercayaan sesuatu masyarakat pada saat itu. Jadi, kalau zaman dulu itu mantra panen, Mapak Dewi Sri ya. Kalau bisa itu masih sampai sekarang itu doa-doanya, jampi-jampinya itu masih seperti itu Kang, nggak berubah sampai sekarang. Itu orang tua kita ya, orang tua zaman dulu itu mewariskan. Kalau kita orang tua kita tidak hafal dengan mantra itu, maka ada khusus orang yang disewa yang harus untuk mendoakan tentang misalkan kita mau panen padi. Nah, orang itulah yang akan kita bayar gitu dengan sesajen seperti itu. Itu. Jadi di sini ada berbentuk adalah puisi. Nah, tapi mereka tidak kenal bahwa itu namanya puisi. Yang mereka tahu adalah itu jampi-jampi, itu mantra seperti itu. Nah, yang keempat itu dibuat dengan diamalkan untuk tujuan tertentu. Nah, diamalkan ini adalah kita menggunakan misalkan puasa berapa hari nanti baru akan mendapatkan mantra wangsit yang datang dari dunia gaib. Ini bacanya seperti baru ini. Diamalkan Ya, gitu baru diamalkan seperti itu. Jadi sesuatu yang memang mistisnya akan kerasa Kang, akan kental sekali dengan mantra ini. Nah, nanti Sobat Nubar silakan bisa di googling banyak sekali video-video yang membacakan terutama teatrikal ya, itu membacakan tentang masalah puisi mantra ini. Ini sangat luar biasa. Nanti kalau kita nonton seperti aslinya di itu ada pembakaran dupa, pembakaran kemenyan, seolah-olah kita akan larut. Bagi orang yang penakut, dia akan tidak tahan dengan sesuatu hal di sana karena ya namanya mantra dipanggil gitu kan. Kalau saya itu dulu belajar mantra Jaya Langkung, itu zamannya SMP. Iya, sama sih. Iya. Waktu SD juga. Oh, sama berarti yang ngetren itu ya. Gitu. Jaya Langkung, Jaya Langse gitu kan. Di sini ada mantra-mantra gitu. Ya. Nah, pakai kertas dikasih apa namanya? Bolpen gitu ya. Ntar kayak jalan sendiri. Nah, itu berarti. Tapi nggak tahu itu jalan sendiri karena memang sugesti dari kitanya tuh memang benar ada ya. Iya, itu biasa sugesti. Sugesti kali ya. Namanya ntar siapa gitu Kang ya. Terus ada lagi mantra tentang kekuatan kekebalan, itu namanya pamacan. Jadi kita kalau mengamalkan itu kita akan kemasukan Siliwangi ya. Kita seperti harimau gitu mengaum-ngaum seperti kalau udah selesai itu capeknya minta ampun, lemes gitu pada pegel dan sebagainya. Karena kan kita loncat-loncat nggak kerasa karena itu dimasuki oleh sesuatu jin ya dari alam gaib. Itu zaman dulu saya sering
di tempat ngaji itu sering itu membaca mantra-mantra untuk mainan zaman dulu. Kalau zaman sekarang anak-anak nggak akan tahu tentang itu adalah sesuatu yang mengasihkan gitu di dunianya. Saya tahun 80 sekian lah itu sesuatu hal yang paling mengasihkan lah. 80-90 itu sesuatu hal bahwa mantra-mantra itu sudah hal menjadi mainan untuk sehari-hari. Itu ketika malam tiba, kalau malam bulan purnama kan kita jadikan sesuatu hal untuk main-main dodombaan, mengundang wewe gombel gitu kan. Itu. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, yang kelima ini, ciri-ciri yang kelimanya Sobat Nubar tentang ciri-ciri dari mantra itu adalah didapat dari cara gaib seperti keturunan atau mimpi, atau biasa juga diwarisi dari perguruan yang diikuti seperti itu. Biasanya seperti itu mantra-mantra. Nah, di sini banyak sekali kebanyakan itu bukan keturunan. Kalau mantra itu biasanya itu dia belajar. Itu belajar pada orang yang punya ilmu itu. Akhirnya setelah belajar menggunakan ritual-ritual, akhirnya kita diturunkan tuh ininya, dikasih ilmu. Kamu pengen apa, kekebalan kah atau apa lain sebagainya, baru dikasih. Ada yang bentuknya mantra raja, isim, itu yang ditulis pada kulit, entahlah kulit binatang apa gitu kan, nanti di kain juga, kain. Seperti itu ya, yang buli-buli di kalung gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini yang didapat itu dengan cara-cara gaib seperti itu, Kang. Nah, selanjutnya adalah mengandung rayuan dan perintah. Artinya adalah ketika mantra dibacakan itu merayu pada alam gaib, itu merayu dan alam gaib agar dia mau untuk mengabulkan tentang permintaan kita. Jadi diperintahkan misalkan kita minta sesuatu. Nah, dengan mantra-mantra itu kita mengucapkan mantra itu agar si jin ini atau si makhluk ini bisa muncul dan bisa mengabulkan. Baru kita perintahkan untuk apa nih tujuan dan sebagainya. Gitu ya. Nah, yang ketujuh adalah menggunakan kesatuan pengucapan. Artinya apa? Menggunakan kesatuan pengucapannya dia tidak ada dicampur-campur. Seperti kalau kita berdoa kan campur-campur ya. Doa keselamatan, doa rezeki, doa kesehatan, doa orang tua, doa untuk para mayit, doa untuk saudara dan sebagainya. Itu kan campur-campur. Tapi kalau mantra ini, jadi dia ketika merapalkan, ketika dia membaca itu kesatuan utuh. Gitu. Jadi kalau dia untuk tujuannya A, ya udah untuk tujuan A, tidak ada tujuan yang lain. Itu dalam kesatuan bentuknya tersebut. Khusus gitu berarti. Iya, misalnya dia tentang jodoh, tentang pelet misalkan. Ya udah tentang pelet yang akan dia baca, bukan tentang pernikahan, kekayaan, bukan. Jadi sudah yang dibaca itu hanya satu kesatuan, satu mantra tersebut. Itu. Yang selanjutnya adalah sesuatu yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya. Itu. Jadi mungkin ada sebagian kata yang nggak kita pahami gitu. Benar, karena kan pencipta mantra ini kan berbeda latar belakang, usia dan sebagainya, Kang. Jadi ketika dia misalkan gini, saya misalkan menerima mantra untuk pengasihan. Nah, ketika di Jawa itu menggunakan bahasa Arab Jawa, ketika saya masuk ke Jawa Barat itu udah campurnya pakai Sunda. Itu. Jadi kan tujuannya sama, Kang, untuk pengasihan, tapi cara mantra yang berbeda. Nah, ini karena apa? Karena di sana ada sesuatu hal tidak boleh ketika mantra dari Jawa digabung dengan mantra yang dari Jawa Barat, misalnya dari Sunda itu nggak akan ngefek nantinya, tidak akan mempunyai kekuatan gaib seperti itu. Jinnya bingung malahan. Iya, jadi ini jin bahasa apaan ini? Roaming katanya. Harusnya jaran goyang, ini malah jaran apa kalau ngemeng apaan sih tong? Jaran ngigel gitu. Nah, yang terus ininya selanjutnya adalah yang ke-9 Sobat Nubar, tentang ciri-ciri mantra adalah terdapat kecenderungan apa itu? Esoterik atau khusus pada setiap kata-kata yang di dalamnya. Jadi esoterik itu adalah sesuatu kata-kata yang dia itu ada, kalau kita mungkin perumpamaan diumpamakan. Kalau dalam suatu narasi-narasi fiksi itu dimajaskan seperti itu, ya. Jadi dia itu mendayu-dayu, bahasanya itu pokoknya indah deh. Nanti Sobat Nubar nanti kita bisa lihat contoh-contohnya dari mantra tersebut seperti apa. Nah, ini adalah sesuatu bahasa. Jadi saya akui bahwa orang zaman dulu ketika dia menulis sebuah puisi lama, dia sudah mengenal tentang berbagai macam majas-majas, Kang. Karena itu yang saya
yang saya baca-baca sejarah puisi lama itu seperti seloka, bidal, pantun itu kan pakai bahasa majas kebanyakan, bahasa-bahasa perumpamaan. Jadi dia ketika menegur, dia bukan langsung pada teguran secara langsung, tapi dia menggunakan kata-kata yang indah, memakai perumpamaan sehingga ketika teguran itu masuk pada seseorang itu tidak merasa tersinggung dengan teguran itu. Nah, ini luar biasa. Begitu dan mantra, ketika mantra dibacakan, dinaikkan gitu, dipanjatkan pada roh leluhur, maka dia menggunakan kata-kata yang santun. Nah, santuy banget itu ya. Dengan alam jin aja dia begitu santuynya gitu, merapalkan, membacakan jambi-jambi atau mantra ini sehingga ada tata krama itu ketika pemanggilan atau ketika pengucapan untuk meminta sesuatu pada alam gaib tersebut. Itu. Nah, yang terakhir Sobat Nubar adalah tentang mementingkan keindahan permainan bunyi. Yang itu Kang, intonasinya itu nanti naik, sedang, turun, nanti menghilang tuh, pes gitu, nggak ada. Tapi lagi, dia komat kamit tapi nggak kedengeran. Nanti dia naik lagi, nanti gaya gerakannya menggebrak tanah lah atau menginjak bumi dan sebagainya. Nah, ini ada sesuatu hal yang kalau kita lihat teatrikalnya itu sangat menarik Kang. Sangat menarik sekali. Saya itu pernah melihat teatrikal seperti itu ada pada kalau di saya namanya Klower. Kalau itu manusia kerdil yang dia jualan obat pakai mobil box. Suka keliling di kampung-kampung saya itu zaman dulu itu. Nanti si Klower ini naik ke atas mobil box joget-joget, nanti si pawangnya itu baca mantra-mantra, dikebumikan si Klowernya itu pingsan dan sebagainya. Nah, itu nggak tahu apa itu asli atau permainan untuk sebagai daya tariknya. Nah, seperti itu. Ada juga yang kuda lumping. Nah, kuda lumping mungkin pernah ini ya, kalau di Jawa kan ada ya. Kuda lumping dengan dia tadinya tidak sadar ketika dibacakan mantra-mantra, dijepretkan itunya, cemetinya itu. Nah, langsung dia kemasukan makan beling, jadi makan lapar, ini. Kan? Nah, makan itu luar biasa gitu kan. Nah, gitu itu juga sama menggunakan mantra-mantra. Artinya apa? Artinya mementingkan keindahan permainan bunyi. Dia bunyi itu bisa menggunakan alat, bisa menggunakan dia intonasi suara dengan pelengkingan, dengan nadanya merendah, hilang, timbul kembali, hentakan dan sebagainya. Itu ya. Berarti ada 10 poin ya untuk ciri-cirinya. Tapi mengenai mantra sendiri itu sebetulnya emang benar dari bahasa kita atau dari bahasa Sanskerta Kang? Oh, Sanskerta ya. Iya, mantra itu dari Sanskerta itu. Mantra itu. Nah, untuk apa namanya? Biasanya kalau puisi kan kayak pantun kan ada sajaknya AB-AB. Nah, ini enggak ditentuin gitu dia ya. Tanpa rima, tapi dia berirama. Tanpa rima. Iya, tapi berirama. Iya, seperti poin yang pertama itu ya yang kita sebutkan bahwa terdiri atas beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Jadi rangkaian katanya itu bebas. Tidak, kalau pantun kan dia adalah empat baris, 2 baris sampiran, 2 baris isi. Setiap baris minimal 8 suku kata sampai 12 suku kata. Kalau ini nggak ada. Jadi nggak ada ya. Bebas kategorinya. Iya, bebas itu. Kalau untuk saat ini masih relevan sih Kang mantra zaman milenial sekarang? Masih ya? Masih. Saya ini sering memantau tentang perkembangan YouTuber yang dunia mistis ya, itu yang orang-orang misalkan ingin menjahili seseorang misalkan. Itu saya suka menonton, mereka suka merapalkan mantra-mantra gitu. Atau saya kemarin baru menyaksikan karena dulu waktu bapak saya masih hidup itu ada dia kan kejawen tapi Pasundan ya, jadi Jawa Barat. Jadi menganut tentang pengurusan pada jimat-jimat. Nah, itu setiap malam jimat satu surat barang siji sing keramat. Itu kali ya. Itu kan. Jadi dia itu setiap malam surah itu dia suka memandikan kembang ritual dengan mantra-mantra itu dirapalkan. Jadi setiap makhluk hidup yang ada pada satu barang itu mantranya berbeda-beda Kang. Itu sesuai dengan apa yang dia dapat ilham. Nah, ilham rumah media gitu. Ngeri ya. Jadi dia setiap mantra itu berbeda. Jadi sampai sekarang dunia milenial masih tetap mantra itu masih banyak masih dipakai kok. Itu kalau pulang kampung aja saya. Misalnya anak saya nih pulang kampung padahal kan sakitnya masuk angin, tapi ketika itu orang kampung emak saya itu udah nanti dijampi-jampi dulu sama bapak anu gitu kan ya. Nanti dijampi-jampi dikasih air diminumin sembuh gitu. Mas suggesnya seperti itu. Masih dipakai. Baik. Tadi udah dijelasin tentang mengenai jenis-jenis mantra dan selanjutnya mungkin ada contoh atau mungkin jenis-jenisnya apa aja itu Kang?
Iya. Dari Nah, mantra itu kalau sendiri. dari jenisnya itu sendiri kan, mantra ini adalah yang pertama itu ada yang mantra tentang kedikdayaan. Biasanya itu untuk pendekar, untuk jago-jagoan ya, dunia persilatan lah. Anti bacok gitu ya. Nah, iya. Itu anti bacok, wah pokoknya macam-macam lah itu untuk kekuatan dan sebagainya. Bahwa sekarang di online kan ya, banyak yang pada jualan online tentang mantra kedikdayaan ini. Terus yang kedua itu pagar diri. Nah, seperti itu misalkan kita di rumah nih dipagari gitu dengan mantra-mantra itu sehingga maling tidak bisa masuk atau pencuri, orang mujahat dan sebagainya itu bisa. Ada juga tentang pakasinya ada tentang itu yang untuk memelet orang agar orang itu kita itu merasa sayang dan sebagainya. Nah, itu ada seperti itu. Ada juga mantra pengobatan. Nah, ini kalau paling melet orang saya tinggal begini, Kang. Itu melet. Oh, itu melet. Iya. Terus tadi pakasi selanjutnya mantra pengobatan. Nah, pengobatan ini masih banyak diamalkan. Masih banyak ya. Iya, masih banyak yang pakai, terutama tokoh-tokoh agama biasa menggunakan itu. Mantra itu mantra pengobatan. Itu walaupun ada yang murni dari Al-Qur'an, ada yang campuran Al-Qur'an dan bahasa daerah dia yang digabungkan. Itu beda-beda ya nanti setiap penyikapan pada tokoh agama tertentu. Itu. Jadi ada juga yang mantra tundik. Nah, mantra tundik adalah mantra yang istilahnya itu lebih kasar ya Kang ya, untuk guna-guna, teluh dan sebagainya. Itu. Iya. Tentang ininya, tentang jenis-jenis mantra, dan masih banyak Kang, mantra tentang panen, mantra tentang menanam, mengundang hujan, itu banyak sekali mantra-mantra. Ini garis besarnya saja seperti itu. Ada 5 mantra kurang itu. lebihnya. Padahal banyak. Banyak sekali. Untuk Kang. contohnya nih Kang. Iya, boleh. Nah, contoh mantra itu seperti apa nih? Nah, coba Kang Aan ada mantra apa nih yang akan kita bacakan? Jadi Sobat Nubar tahu, oh ini mantra tentang pengasihan, jadi bisa menghafal. Atau mantra untuk apa nih, panen, atau mantra untuk biar mantra untuk mengobati orang dari pengaruh makhluk halus. Nah, itu ya. Iya. Boleh mungkin Kang Aan untuk membacakannya ya. Bacanya pakai irama atau? Nah, tadi kan ciri-ciri yang pertama kan harus pakai irama, karena ciri pembeda dari mantra itu dia tidak berrima tapi dia berirama, Kang. Itu. Dan dia itu ada naik turun intonasi yang akan mempengaruhi bahwa biar apa? Biar jin-jin yang ada di sini itu adalah lebih pro nantinya. Di studio Nubar ini nanti jinnya itu pada pro nanti dalam pembacaan itu. Iya, mangga silakan. Iya, mesti berirama Kang ya, tapi saya nggak bisa berirama. Ini saya baca biasa aja deh. Yang penting Sobat Nubar paham ya. Dengan jadi ini begini ya untuk contoh mantranya Sobat Nubar. Sihir lontar, pinang lontar, terletak di ujung bumi. Setan buta, jembalang buta, aku sapa tidak berbunyi. Gitu Kang? Iya, 4 baris doang sih di sini. Iya, 4 baris itu agar mudah dipahami dan bukan untuk dihafalkan tapi ya. Pinang lontar, terletak di ujung bumi. Setan buta, jembalang buta, aku sapa tidak berbunyi. Keren sih kedengarannya malah. Terus ini ada lagi mantra menyadap nira, bahan untuk gula aren atau gula Jawa. Bunyi kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum putri satulung besar yang beralun berilir simayang. Mari kecil kemari, aku menyanggul rambutmu, aku membawa sedap gading, aku membasuh mukamu. Gitu. Itu yang menyadap itu, yang menyadap nira. Nira kalau di mungkin Jawa kelapa ya, yang kelapa yang aren ya seperti betul, itu. Aren. Kemudian itu aja untuk untuk contohnya ya, gak usah banyak-banyak. Mungkin untuk lainnya bisa Sobat Nobar googling aja. Itu pasti banyak Kang ya. Banyak. YouTube-nya juga ada. YouTube juga teaternya banyak. Juga ada dan sebagainya. Iya, baik. Terima kasih Kang untuk penjelasan materi kali ini mengenai puisi lama. Buat Sobat Nubar, tadi udah dijelaskan apa itu mantra, kemudian ciri-cirinya dan juga jenis-jenisnya dan contoh-contohnya. Ya baik Sobat Nubar, terima kasih sudah menonton acara ini. Terima kasih buat Kang DJ sudah menyampaikan materinya. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan lonceng di bawah ini untuk mendapatkan konten-konten lainnya. Karena bakalan ada giveaway hadiah buat Sobat semua nih, tapi salah satu aja yang beruntung. Caranya ya tetap pantengin aja, gitu. Penasaran? Nanti bakalan ada di deskripsi, silahkan dibaca dengan baik dan benar tentunya. Oke, kita break sebentar, nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya dan terima kasih. Wassalam.